Pemimpin itu tidak boleh cengeng dia. Pemimpin itu siap disanjung, siap dimaki, siap terkapar dalam debu. Kalau tidak seperti itu, jangan jadi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lon, tamu pehtem nam uronyo di edisi awal Agustus, Senin 2 Agustus, tepatnya di episode ke-61. Ditunggu subscribe yang belum, komen-komen yang positif untuk pehtem pastinya. Dan yang pasti pakai akun asli ya. Oke, kita hari ini bicara mengenai salah satu partai nasional, Partai Perindo Aceh. Dan kemudian yang lagi viral juga ini Rakan lon, tema kita hari ini, Tengku Muharudin rebut Partai Perindo Aceh. Ketua Hamdani melawan. Sudah bersama saya di Pehtem hari ini, Pak Ham. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak untuk waktunya di Pehtem. Insya Allah. Saya hubungi. Siap, saya langsung siap ya Pak. Oke, selalu kita siap hadir untuk kita semua. Pak Hamdani Hamid. Ya, Masya Allah. siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak Ham, kan sudah lama nih Pak di Perindo. Iya. Hari ini udah beralih nih Pak jabatannya ke Tengku Muhar. Gimana perasaannya Pak Ham? Saya pikir menyangkut dengan perasaan saya merasa sangat lega, ya kan? Senang. Kenapa? Selama ini kita merasa ada beban. Kita ini kan istilahnya orang-orang yang sudah bertualang di dalam politik. Jadi kita mencoba menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa dan penuh tanggung jawab. Jadi selama beban itu yang kita pikul sebagai ketua partai, tentunya ada beban dan tanggung jawab di sana yang harus kita jalankan. Jadi dengan beralihnya kepemimpinan, bagi saya sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena apa? Di dalam pemerintahan juga ada mutasi. Kemudian di dalam lembaga-lembaga yang lain juga ada, ya istilahnya patah tumbuh hilang berganti. Saya pikir itu hal yang biasa-biasa saja, tidak perlu. Yakin Pak, biasa saja. Saya tidak masalah nih kata Pak Hamdani, tapi secara etika tak elok. Di mananya Pak tak elok Pak? Kalau dari segi itu kan bagian dari dinamika di dalam berpolitik. Kalau mengacu pada ADART, itu proses pergantiannya kan harus melalui musyawarah misalnya, atau ada semacam komunikasi politik antara DPP dengan kita. Itu saja yang tidak ada. Sebenarnya itu pun saya tidak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga, nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena memang dari awal kita sudah ada sinyal ya bahwa kita harus punya sense of crisis, artinya kita memang tidak sukses dalam perolehan kursi baik di kabupaten kota maupun di tingkat provinsi atau DPR. Di masa Pak Ham tidak sukses. Tidak sukses kita anggap, tetapi kita bukan berarti tidak bekerja. Sudah banyak yang kita lakukan. Artinya kita sudah mengantar partai ini menjadi peserta pemilu di 2019. Bayangkan kalau Aceh tidak lolos verifikasi faktual, seluruh Indonesia tidak bisa ikut. Nah, jadi bukan berarti kita tidak berbuat. Cuman barangkali di dalam berorganisasi itu yang paling penting adalah adanya komitmen yang pertama. Nah, bagaimana kita berkomitmen dari jenjang pimpinan mulai dari tingkat pusat, tingkat wilayah, sampai dengan kabupaten kota dan kecamatan dan kampung. Ya. Yang kedua, konsistensi terhadap komitmen itu. Jadi kita harus konsisten. Apa yang kita ucapkan, begitu kita lakukan. Jangan kita sampaikan seperti ini, lalu kita lakukan yang lain. Artinya, cakap tidak serupa bikin, kata orang Malay. Ya kan? Itu tidak elok dari situ. Yang ketiga, kenyamanan. Nyaman tidak kita berada di situ? Nah, nyaman terkait barangkali dengan persoalan-persoalan kultur, karakteristik masyarakat Aceh. Nah, itu juga masuk ke situ semuanya. Jadi kalau kita urai itu cukup panjang, itu aja nggak cukup waktu mungkin menurut saya. Jadi itu intinya, kita berada di dalam sebuah organisasi, lembaga. Yang pertama kita berkomitmen, kemudian ada konsistensi, ketiga kenyamanan. Di dalam tiga hal itu, apabila kita capai,
kita dapat, berarti kita bisa sukses. Tidak ada komunikasi itu, Pak Ham. Kemudian Partai Perindo tidak konsisten dan tidak berkomitmen. Saya tidak mengatakan Partai Perindo ini tidak berkomitmen, dan saya tidak mengatakan Partai Perindo ini tidak konsisten. Tetapi yang saya rasakan adalah ada dalam tanda petik sepertinya ada semacam konsistensi itu. Tapi saya tidak mengatakan, saya merasakan. Ini kan persoalan perasaan, hubungannya dengan kenyamanan, ya kan? Nah, jadi saya merasakan itu, artinya ketidakkonsistensi itu saya rasakan. Saya tidak mengatakan Partai Perindo itu tidak konsisten. Tapi Pak Ham merasakan ini tidak Saya konsisten. merasakan itu. Nah, saya tidak mengatakan. Jadi harus dibedakan. Saya tidak mengatakan, tapi saya merasakan. Baik. Nah, itu harus dibedakan. Jangan salah penafsiran nanti. Kan itu persoalan perasaan itu kan menyangkut dengan individu kita. Jadi kita tidak boleh generalkan kepada yang lain. Jadi itu kita yang punya apa namanya perasaan itu. Pak Ham dibuat tidak nyaman ya, Pak? Kalau nyaman, saya dari awal kita sudah harus siap sebagai pemimpin. Pemimpin itu tidak boleh cengeng dia. Pemimpin itu siap disanjung, siap dimaki, siap terkapar dalam debu. Kalau tidak seperti itu, jangan jadi pemimpin. Dan pemimpin itu harus gagal berkali-kali, dan akan ada sebuah harapan pada saatnya dia akan sukses. Pak Ham juga yang bawa Partai Perindo kemudian dikenal Pak di Aceh. Tapi hari ini sudah terkapar dalam debu, gimana? Tapi saya tidak merasakan itu. Tadi saya bilang dengan lega, dengan senang hati, saya melepaskan Partai Perindo ini, tidak ada satu beban apapun. Lega ya, Pak? Lega sekali. Kenapa? Karena itu tadi, kenyamanan. Kenyamanan menyangkut dengan kultur karakteristik daripada masyarakat kita yang religius. Lega tapi muruk dada sih, Pak? Enggak sama sekali. Karena ini menyangkut dengan banyak hal. Sebenarnya tidak etis saya ceritakan. Jangankan teman-teman saya, ya, tidak etis. Tapi saya harus katakan supaya paham apa maksud saya, ya kan? Jangankan teman-teman saya, anak saya sendiri protes. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa kenyamanan. Jadi kita tidak merasa di saat berada dalam sebuah lembaga itu ada 3 unsur tadi yang saya sampaikan. Berarti di situ saya tidak dapatkan itu. Apa hubungannya Pak dengan religiusitas tadi yang Bapak sempat singgung? Iya. Apa hubungannya Pak? Ya, semua orang tahu bahwa kita Aceh masyarakatnya sangat religius dan dituang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Ada beberapa yang istimewa itu, yang pertama dengan agama, kedua budaya, ya kan? Nah, itu hal-hal yang istimewa yang kita dapat dari undang-undang itu. Dan itu bukan kata saya, itu kata masyarakat Aceh, diimplementasikan dalam bentuk regulasi, yaitu lahirnya undang-undang yang saat ini kita laksanakan, adanya syariat Islam di Aceh, ada kanun tentang macam-macam di Aceh, kan LKS seperti kemarin ada BEM dan Artinya Perindo sebagainya. kemudian tidak religius atau seperti apa Pak? Saya tidak mengatakan Perindo ini tidak religius. Partai itu dia berazaskan Pancasila, partai tidak berazaskan kepada agama. Tetapi tidak mencapai chemistry antara lembaga organisasi ini dengan sifat umum masyarakat Aceh. Tidak ditemukan chemistry di situ. Jadi kita tidak cukup hanya dengan dikenal. Misalnya ini kita dikenal Hamdani Hamid, dikenal seluruh Aceh, tidak cukup. Tapi bagaimana kita bangun agar masyarakat menyukai kita, disukai. Setelah dikenal harus disukai. Setelah disukai, pasti dia akan memberi pilihan. Nah, jadi saya mendapatkan itu bahwa memang dikenal, sudah dikenal, tapi tidak disukai. Itu yang jadi masalah. Kita tidak boleh paksakan masyarakat itu suka dengan kita, dengan lembaga kita. Karena itu bagian dari hak prerogatif masyarakat Aceh tentunya. Nah ini saya pikir menjadi sesuatu yang tadinya saya bilang bahwa jangankan teman-teman saya di luar, anak saya aja protes tentang ini.
Orang terdekat Anda bukan protes jadi, ya, Pak? Jadi semua yang kita lakukan adalah membutuhkan kenyamanan. Jadi saya merasakan. Tetapi karena kita adalah sudah bergelut di dalam politik mulai reformasi, kita tidak ingin melepaskan ini dengan cara-cara yang tidak elegan. Jadi kita harus dewasa dan bertanggung jawab. Dan itu yang selalu kita tanamkan kepada kader-kader kita di daerah. Jangan karena kita begini lalu harus, enggak boleh seperti itu. Jadi kita harus dewasa dan bertanggung jawab. Dari tahun berapa di Perindo, Pak? Kalau berdasarkan surat keputusan, saya Desember 2014. 2014. Berarti 2015 penuh, ya kan? Hari ini 2021, berarti ya Kurang kita lebih 6 jalani tahun. sudah 6 tahun, nah, lebih kurang. Kalau SK-nya semestinya 2015 itu 2019 sudah harus berakhir, Oke. ya kan? Jadi saya ada lebih sisa waktu 1,5 tahun lah. Nah, berarti lebih kurang 6,5 tahun saya berada di Perindo ini. Tapi tidak ada komunikasi kemudian Pak, yang Pak Ham tempat singgung tadi. Ada apa sebenarnya? Kita perlu tahu nih Pak, ada apa sebenarnya di tubuh Partai Perindo Aceh, Pak Ham? Nggak ada apa-apa menurut saya. Nggak ada apa-apa, cuman kita paham. Ada partai politik itu bersifat terbuka. Terbuka artinya ketuanya dipilih ya oleh kader-kadernya sesuai dengan jenjang tingkatan. Ada semi terbuka. Jadi kebanyakan partai politik saat ini itu seperti perusahaan. Jadi kekuatan pemilik modal itu luar biasa. Nah, dan itu pada konteks itu kita harus tahu, harus bisa memahami dan menerima. Perindo masuk di semi terbuka atau tertutup bahkan? Saya melihatnya kalau di dalam anggaran dasar itu, anggaran dasar ya semuanya terbuka, tetapi dalam prakteknya itu mungkin berbeda karena kita belum melakukan apapun, belum ada kongres, belum ada musyawarah, jadi saya belum tahu seperti apa pelaksanaan. Kalau di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya terbuka, siapapun boleh mencalonkan diri. Baik. Tapi ada ujungnya. jadi itu kalau kita melihat merujuk kepada ADART-nya itu ada yang disebut dengan Majelis Tinggi Partai. Oke. Nah, Majelis Tinggi Partai itu mempunyai kewenangan yang luar biasa. Baik. Dia bisa mengganti ketua umum, bisa mengganti itu macam-macam lah gitu. Kewenangannya besar. Baik. Artinya kemudian Pak Ham yang kita ingin tahu juga 2016 Pak Ham masuk kemudian di Perindo. Tapi Perindo masuk Aceh itu tahun berapa kira-kira? Ya 2015. Langsung Pak Ham yang pegang. Nah, mulai pertama kita pemegang mandat menyusun kepengurusan, lalu sampai dengan persiapan verifikasi faktual, lalu sampai mengikuti pemilu 2019. Sampai mengikuti pemilu. Sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 berakhir kepemimpinan kita dan serah terima aset itu dilakukan pada 21 Juli, tepatnya hari raya kedua tahun 2021. Nah, sampai di situ. Sampai di situ. Dan kemudian Tengku Muhar, Pak, sekarang yang menggantikan posisi Pak Ham di Ketua Partai Perindo Aceh. Ya, betul. Gimana Pak Ham? Kemudian apa alasan Perindo tiba-tiba ini kok bisa jadi Tengku Muhar ini, Pak? Kalau itu saya tidak bisa menjawab ya. Karena itu menjadi kewenangan daripada Dewan Pimpinan Pusat. Tentu Dewan Pimpinan Pusat sudah melihat apa kelemahan saya, apa kelebihan dan sebagainya. Mungkin dalam konteks organisasi itu perlu adanya semacam penguatan kelembagaan dan saya sependapat dengan itu. Pak Ham udah ketemu sama Tengku Muhar? Sudah, kita sudah ketemu dengan beliau, ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita ya silaturahmi lah, artinya ada peralihan kekuasaan, peralihan kepemimpinan, ya silaturahim ya. Saya pikir bukan hanya dengan beliau, dengan siapapun yang menghubungi kita ingin bersilaturahim, kenapa tidak? Ya kan? Oke. Yang kedua, pada saat serah terima aset partai pada tanggal 21 itu di kantor Partai ya, Perindo Ya. di Jalan Tekunya Arif nomor 168 Jilingki, Banda Aceh. Oke.
Di kantor langsung ya Pak, Iya. ketemunya penyerahan aset. Iya. Tapi kenapa Tengku Muhar Pak? Kemudian Tengku Muhar kan dari PA lah kalau kita Betul, bilang. betul. Dari PA terus kemudian jubir PA juga sudah mengeluarkan surat keputusan akhirnya. Iya. Karena memang Tengku Muhar memilih untuk katanya berkancah di Betul. karir politik nasional. Nasional, ya. Tapi kemudian kenapa yang Bapak kan Bapak sudah ketemu lah, sudah face to face, sudah cerita-cerita. Iya. Kenapa Tengku Muhar kemudian yang dipilih? saya itu tidak tahu. Tentu itu adalah masuk wilayah Dewan Pimpinan Pusat seperti saya sampaikan tadi. Tentu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tentu dari segi saya sudah memimpin dari awal sampai dengan 21 Juli kemarin di saat serah terima aset itu, tentu DPP sudah menilai. Rapor itu tidak diberikan untuk saya. Saya tidak tahu apa kesalahan saya. Karena di dalam SK pergantian itu tidak disebutkan. Yang disebutkan dalam rangka penguatan struktur organisasi. Saya pikir umum, nggak ada hal yang sensitif di situ. Rapor Tengku Muhar lebih baik dari Pak Ahok? Saya pikir kalau saya menilai, ya kalau saya pribadi ya, beliau mantan ketua DPRA tentu lebih... Apa kurang dengan Pak Ham? Pak Ham juga pernah di DPR. Ya kita pada waktu itu kan berbeda zaman. Kalau saya boleh sebutkan dalam istilahnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin pada waktu itu iya, tapi pada saat beliau memimpin, beliau lebih oke. Nah, jadi saya pikir tentu punya banyak kelebihan dan sebagainya. Kalau saya melihat dari sisi beliau mantan ketua DPR loh, ya kan? Mantan ketua DPR provinsi yang mewakili seluruh rakyat Aceh, ya kan? Tentunya dari track record dan biodata atau CV lebih beliau dibandingkan kita. Itu ikhlas ya Pak lebih bilang. Saya tidak bisa neko-neko orangnya. Saya bicara apa adanya. Saya jarang, walaupun saya orang berpolitik itu jarang mencari bias untuk sebuah kesempurnaan. Tidak, saya apa adanya aja gitu. Karena politikus kadang-kadang gitu Pak, apa yang dibilang. Ada ya, kita Pak? tidak pungkiri seperti itu. Tapi tidak semua orang. Saya selalu menjaga ada etika di dalam berpolitik. Ada sopan santun di dalam berpolitik. Kita bukan abal-abalan. Kita gunakan moral kita di dalam membangun komunikasi politik dan keseharian kita. Di dalam bertemu dengan masyarakat dan sebagainya. Sepakat. Tadi Bapak juga sempat, saya tidak masalah, tapi secara etika ini tidak elok. Balik lagi ya Pak ya. Jadi sekarang apa Pak posisinya di Perindo Pak? Saya nggak ada posisi apapun. Saya memang Tengku Muhar menawarkan saya untuk masuk di kepengurusan. Tetapi kan kita sudah menyatakan mundur, mengembalikan KTA, ya nggak mungkin dong logikanya, ya kan? Nah, jadi saya pikir saya dengan ikhlas, dengan senang hati melepaskan itu. Dari ketua masih jadi anggota gitu ya Pak ya? Enggak, anggota juga enggak. Saya sudah keluar total. Iya, makanya mungkin dari ketua masa jadi anggota Pak Ham ya Pak? Enggak. Dia menawarkan saya ketua pembina. Tapi saya bilang kan kembali tidak elok seperti saya bilang tadi bahwa saya sudah mengembalikan KTA. Bagaimana saya bisa duduk di situ? Ya kan? Kenapa Pak? Kenapa kemudian Bapak kan di Perindo dari awal? Kenapa kemudian karena Tengku Muhar masuk nih Bapak jadi balikin KTA itu? Bukan, memang dari awal kita sudah siapkan itu. Bukan kemarin, bukan. Dari awal memang Bapak pengen keluar ceritanya? Ya, sudah ada keinginan. Setelah kita gagal di pemilu 2019, ya kita sebagai orang politik tentu punya hitung-hitungan. Kalau terus saya bertahan di sini, mungkin saya akan terkapar dalam debu. Ya kan? Saya harus mencari atau calling down kah, atau bagaimana ke depan, itu harus ada. Kemana Pak ke depannya? Rencana kita ya, saya ini kan orang politik. Sudah menjadi hobi dari saya. Jadi saya harus tetap di politik. Partai mana Pak? Itu belum. Seperti orang main bola juga, ya kan? Orang main bola itu kalau dia tidak main di lapangan, tidak turun, itu kakinya gatal. Tapi kalau sudah main, kalah menang itu urusan nanti. Begitu juga dengan saya. Berpolitik itu saya sudah menjadi hobi. Di mana kemana ya itu saya pikir nanti pada waktunya kita akan jawab. Pada waktunya akan jawab. Berarti awalnya di mana Pak? Jalan politik Pak Ham awalnya di mana Pak? Saya dibesarkan itu di Partai Bulan Bintang. PBB? Ya.
Dibesarkan di PBB. di bawah komando Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, dan waktu itu dilanjutkan oleh MS Kaban. Dan juga waktu itu ada Bapak Hamzan Zulfa. Umur berapa Pak itu di PBB? Saya pikir saya kalau dibilang termasuk yang termuda lah waktu itu. Nah, tapi termuda di DPR itu Nasir Jamil, saya termuda kedua gitu. Baik. Di PBB, Perindo, terus kemudian hari ini masih dirahasiakan. Belum, ya. Masih kita ingin coba calling down dulu lah, mencari jati diri ya, mencari jalan Sudah pulang. ada yang tawarin nggak Pak? Saya pikir banyak, tapi kita akan saya coba benahi diri. Kalau istilah di akun saya selalu sebut ya, mencari jalan pulang, tersesat di belantara. Ya kan? Okay. Maknanya luas itu. Yeah. Nah, mencari jalan pulang, tersesat di belantara. Jadi sementara saya coba benahi diri ya, di mana kekurangan, di mana kelebihan. Ya kita coba mulai dari situ. Kemana arahnya warna apa Pak kira-kira? Warna juga belum. Tapi yang pasti sudah beberapa menawarkan kita. Saya jawab dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa sementara ini saya perlu benahi diri dulu. Siapa Pak yang tawarin Pak? Saya juga tidak bisa sebutkan karena itu menyangkut dengan seseorang barangkali kan, yang tidak mau dipublish namanya. Baik. Artinya hari ini kemudian Perindo sudah Bapak serahkan ke Tengku Muhar ya Pak? Lanjutan estafet kepemimpinan, ya kan? Kepemimpinan. Dengan senang hati, tidak ada resistensi sama sekali. Jadi kalau orang menganggap bahwa banyak teman-teman menelpon saya menanyakan, wah ini Pak Ham sudah dikudeta atau direbut, Pak Ham sudah kehilangan pendapatan dan sebagainya. Biarkan saja masyarakat berpendapat dan berdinamika, tapi yang merasakan itu saya. Seperti apa saya yang rasakan. Dan saya pikir wajar-wajar saja orang melihat dari luar bahwa seakan Perindo ini begitu begitu, ya kan? Tapi saya yang merasakan seperti apa Tapi paham juga kan yang menjadikan itu jadi wow. Bukan, yang saya bilang tadi terkesan di luar. Tapi yang kita jalani di dalam itu berbeda dengan kesan yang ada di luar. Nah, itu yang perlu dipahami. Saya pikir itu dalam tanda petik ya, nggak mungkin kita jelaskan karena ya kita juga menghormati privasi dari organisasi dan saya sendiri bagaimanapun saya ada di situ loh. Ya kan, masa saya menjelekkan tempat saya duduk sendiri kan nggak mungkin. Itu namanya kita tidak beretika. Saya selalu ingin membawa diri dalam santun politik atau etika politik seperti itu. Nggak apa-apa saya misalnya maaf kita bilang orang melihat Pak Ham sudah kalah, biarkan saja, itu nggak ada masalah, biasa itu. Orang berpendapat kita nggak boleh larang, biarkan. Tapi pada saatnya, pada waktunya kita akan jawab dalam bentuk kegiatan dan yang lain-lain gitu. Baik. Salah satunya ini Pak momennya Gerakan Lun Pak. Bisa curhat di sini. Merasa kalah tapi ya Pak. Saya tidak merasa itu karena politisi itu tidak akan pernah merasa kalah. Dia harus gagal berkali-kali untuk bisa meraih kesuksesan pada saatnya nanti. Dan saya selalu optimis bahwa saya akan ada sesuatu di depannya. Masya Allah. Makanya saya tidak merasa jatuh, tidak, biasa aja. Tapi di masa kesuksesan, kita bisa bilang itulah di masa Pak Ham membawa hampir 6,5 tahun, Pak. Itu berapa kursi Pak yang kita dapat Pak di Perindo? Tidak ada, itulah saya bilang tadi kita punya sense of crisis, kita tahu diri bahwa saya menganggap diri saya gagal di dalam membawa Perindo untuk tampil. Ya. Tapi cuma bisa ikut. Bisa ikut pemilu itu sudah syukur, alhamdulillah dengan masyarakat kita yang religius tadi dan kekhususan undang-undang tadi. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak mudah pada saat itu membawa ini. Tapi nggak tahu mungkin di bawah kepemimpinan baru, pemimpin yang baru dengan tangan-tangan lembutnya dia bisa lebih dari saya. Kita doakan saja semoga sukses. Jujur saya mengatakan ikhlas dalam hati. Karena saya juga ikut bangga karena saya telah menghadirkan itu, meletakkan pondasi organisasi sehingga ada di sini. Gitu loh. Kalau sukses saya alhamdulillah kita senang.
ya kan? Jadi nggak ada istilah oh ini, nggak ada. Kita juga berdoa semoga sukses, itu aja. Tulus ya Pak ya? Tulus. Tulus ya Pak. Kalau kita baca petanya Pak, ini kabupaten kota ikut paham atau ikut Tengku Muhar nih Pak? Saya tidak mengajak mereka, saya tidak mengintervensi pola pikir mereka. Biarkan saja mereka menentukan sikap sendiri. Mau ikut, mau gabung, silakan. Arahnya yang Mau Bapak ikut lihat? saya kemana? Mau dia ikut? Juga nggak tahu ikut kemana. Saya belum berlabuh begitu loh. Nah, jadi terserah mereka. Kalau bukan ikut saya maksudnya, artinya ikut tetap di Perindo atau memilih kendaraan yang lain, itu hak mereka. Jadi saya tidak boleh berintervensi, malah saya menghindari komunikasi agar tidak terjadi provokasi. Saya hindari ya, dengan bahasa-bahasa yang mengedukasi. Saya jelaskan kepada mereka bahwa memang secara aturan main Anda sudah masih memegang surat keputusan. Jadi selama itu masih Anda pegang, Anda tetap sebagai ketua DPD, tetap sebagai kader Perindo, kecuali itu sudah dicabut seperti saya. Nah itu berarti saya nggak Mungkin lagi. banyak yang juga curhat ke Bapak ya Pak ya? Ya bukan hanya ketua DPD, teman-teman semua ada yang menyampaikan apresiasi, terima kasih. Pak Ham selamat sudah keluar dari situ. Apa maksudnya saya tidak tahu. Diselamatin malah Pak. Ya, jadi teman saya dari jauh, selamat Pak Ham. Saya dulu begitu tidak senang melihat Pak Ham. Hari ini saya kembali, saya ucapkan selamat. Pak Ham sudah keluar dari situ. Apa maksudnya saya juga tidak tahu. Ada juga yang menyampaikan Pak Ham sepertinya periuk Pak Ham itu sudah dipecahin oleh orang. Juga saya tidak tahu apa maksudnya, ya kan? Apa yang Pak Ham tafsirkan dari semua itu? Karena kan tujuannya apa itu Pak? Nah, saya Apa pikir dari- saya tidak menafsirkan apa-apa. Saya pikir itu sesuatu yang spontanitas dari teman-teman kita yang kita pernah jalin hubungan komunikasi tentunya. Mereka mungkin ada suatu keprihatinan terhadap saya mungkin. Akan tetapi saya menilai itu sebuah atensi, perhatian terhadap saya. Alhamdulillah teman-teman masih senang, masih respect dengan saya. Berarti kalaupun pada saatnya saya tampil kembali, tentu teman-teman akan memberi dukungan tentunya. akan ikut ya Pak? Saya tidak bilang ikut, minimal dukungan moral itu menjadi spot bagi saya di dalam melangkah, menata kelola seperti apa jalan yang saya tempuh ke depannya. Wah, kita tunggu Pak langkah politik Pak Ham. Insya Allah akan ada. Akan ada. ya, Akan ada. Pada saatnya saya akan tampilkan. Yang pasti saya nggak bisa ukur waktu karena sedang berproses. Paling down ya Pak? Sekarang pun kita sedang menghadapi pandemi 19, ya kan, COVID-19. Artinya pergerakan saya ini tidak bisa aktif, ya. Sebenarnya saya ini dalam 1 bulan ini mungkin harus bergerak juga ke Jakarta bukan hanya 1 kali. Dalam rangka melobi dan sebagainya, membuat strategi-strategi dan melakukan semacam istilahnya itu deklarasi pada saatnya apa yang akan saya pimpin ke depan. Tapi yang pasti saat ini saya berada di sebuah ormas yang saya pimpin, saya ketua sekarang dari semenjak tahun 99 sampai sekarang. Saya masih memimpin, yaitu Ormas Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia. Jadi kalau sebelumnya namanya KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Baik. Berubah menjadi GPMI. GPPI. GPMI, Gerakan, G-nya Gerakan, P-nya Persaudaraan, M-nya Muslim, I-nya Indonesia. Oke. Jadi Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia. Kalau mau dilihat kiprahnya GPMI, boleh dilihat di IG, Oke. GPMI Brigade Pusat. Nah, itu di situ apa yang sudah dilakukan oleh GPMI. Di masa pandemi ini, di masa COVID ini, teman-teman di Jakarta mulai membagikan sembako untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang duafa itu. Kemudian kalau kita di Aceh belum sampai ke situ. Artinya akhir-akhir ini Pak Ham lebih sibuk ke ormas Pak? Saya lebih cenderung ke itu karena ini akan menjadi cikal bakal akan besar. Yang saya bilang tadi pada saatnya akan terjawab. Aktivitas lain Pak hari-hari ini Pak? Ya, Aktivitas lain hari-hari ini? saya tidak ada. Tetap kita dari panggung politik ke politik, ya kan,
kemudian turun sedikit, mengatur nafas atau langkah, baru kita akan mendaki kembali. Nah, jadi hari-hari diskusi kita ya di warung kopi kan, bertemu teman-teman, kita sudah bangun komunikasi selama ini dengan teman-teman yang dulu kita mungkin tidak saling menegur sapa atau dengan kesibukannya masing-masing, dengan dimulai dia menyapa, selamat Pak Ham sudah keluar dari situ, selamat Pak Ham ini itu adalah awal komunikasi yang terus kita jalin, saya pikir. Baik, sudah diselamatin lagi ya Pak ya? Ya. Pak Hamdani Hamid, terima kasih banyak Pak. Kamu PTM untuk waktu dan sharingnya. Nawatelam insya Allah Pak, kita tunggu langkah politik Pak Hamdani selanjutnya. Ya, terima kasih kembali dan kepada teman-teman pemirsa tentunya saya menyampaikan apresiasi dan pada akhirnya saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Aceh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Haji Hamdani Hamid, mantan Ketua DPW Partai Perindo Aceh. Terima kasih untuk Anda, rekan Lon. Kami tunggu subscribe yang belum, komen-komen yang positif yang membangun PTM pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.